Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sadila. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, lebih tepatnya dari kelas 1A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pemupukan. Tugasnya kali ini adalah presentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang saya susun berdasarkan dua sumber utama, yaitu yang pertama dari jurnal ilmiah berjudul Sebaran Unsur Hara, NPK dan pH dalam tanah oleh Bambang Siswanto 2018, dan yang kedua dari skripsi Rika Maya Agustina 2022 yang berjudul Kajian Unsur Hara, Makro dan Mikro pada Pertumbuhan Tanaman. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami lebih dalam peran unsur hara dalam tanah serta hubungannya dengan pertumbuhan tanaman. Ini sangat penting, khususnya bagi kita yang tertarik di bidang pertanian, biologi, dan lingkungan. Baiklah, saya akan memulai presentasi kali ini. Tanaman seperti makhluk hidup lainnya memerlukan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman dikenal sebagai unsur hara. Unsur hara merupakan komponen penting yang diserap tanaman dari tanah dalam bentuk ion, baik itu kation maupun anion. Unsur-unsur ini dibutuhkan dalam berbagai jumlah dan berperan langsung dalam proses metabolisme, pembelahan sel, dan pembentukan jaringan tanaman. Secara garis besar, unsur hara dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan yang kedua, ada unsur hara mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit namun tetap esensial seperti besi, seng, dan boron. Baiklah, kali ini saya akan membahas unsur hara makro terlebih dahulu. Unsur hara makro sangat penting karena mereka terlibat langsung dalam pertumbuhan utama tanaman. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama di sini ada nitrogen, berperan dalam pembentukan daun dan batang. Nitrogen sangat mobile dalam tanah, mudah tercuci dan sangat cepat diserap tanaman. Kekurangannya menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan lambat. Yang kedua, di sini ada fosfor, penting untuk pembentukan akar, biji, dan proses reproduksi tanaman. Fosfor lebih stabil dari nitrogen, tapi tidak mudah bergerak di tanah. Esensialnya sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Yang ketiga di sini ada kalium, berfungsi dalam proses fotosintesis, pengaturan air atau stomata, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Selain itu ada unsur hara makro seperti sekunder seperti kalium, magnesium, dan sulfur yang juga sangat penting dalam pembentukan dinding sel, klorofil, dan protein. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur hara mikro. Walaupun hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, unsur hara mikro berperan vital dalam kehidupan tanaman. Yang pertama di sini ada besi, berperan dalam sintesis klorofil. Kekurangannya menyebabkan klorosis pada daun muda. Yang kedua ada zinc, berperan dalam pembentukan hormon dan enzim.
Yang ketiga ada boron, penting untuk pertumbuhan jaringan magnesium dan pembentukan bunga. Dan juga ada mangan, tembaga, molibdenum, dan klor. Juga memiliki fungsi tersendiri dalam proses metabolisme dan fisiologi tanaman. Jika unsur mikro ini tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka tanaman akan menunjukkan gejala defisiensi seperti klorosis, nekrosis, dan bahkan kegagalan pembentukan buah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini ada genetik yang menentukan potensi pertumbuhan dan karakteristik tanaman, dan juga ada epigenetik mengontrol ekspresi gen dan adaptasi terhadap lingkungan. Dan yang ketiga di sini ada hormon atau zat pengatur tumbuh seperti auksin, giberelin, sitokinin yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu nutrisi tanah, air, suhu, cahaya, tekstur, dan struktur tanah. Semua faktor ini berinteraksi dan menentukan bagaimana tanaman tumbuh secara optimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian di Desa Gugut. Dalam jurnal yang tertulis oleh Bambang Siswanto, dilakukan penelitian pemetaan sebaran unsur hara tanah di Desa Gugut, Jember, Jawa Timur. Metodenya menggunakan survei grid bebas dengan skala SMIDET-L 1.225.000. Data dikumpulkan dari lapangan lalu dipetakan menggunakan overlay spesial dengan bantuan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa sebaran unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan pH tanah di daerah pertanian, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Baiklah, di slide ketujuh ini kita akan membahas hasil pemetaan sebaran hara. Berdasarkan hasil pemetaan nitrogen, sebaran sangat tinggi tersebar merata. Fosfor dominan tinggi namun bervariasi antar titik. Terus ada kalium, sebagian besar sedang, tapi terdapat juga area tinggi dan rendah. Dan yang terakhir itu ada pH tanah. Mayoritas masam, rata-rata 4,86. Bahkan ada titik yang sangat masam, pH 4,3. Peta hasil overlay menunjukkan pola sebaran unsur hara dipengaruhi oleh kondisi geologi, bentuk lahan, jenis tanah, dan ketinggian tempat. Baiklah, kita udah sampai di slide 8. Di slide 8 ini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi sebaran hara. Dari analisis makris yang dilakukan pada penelitian ini, diketahui bahwa faktor-faktor berikut sangat mempengaruhi geologi dan bahan induk tanah, bentuk lahan, penggunaan lahan, dan ketinggian tempat. Peta ini juga telah diuji validitasnya menggunakan uji T berpasangan. Hasilnya menunjukkan bahwa model peta dapat digunakan karena tidak berbeda secara signifikan dari data lapangan. Terus selanjutnya kita akan membahas dampak kekurangan unsur hara.
Kekurangan unsur hara menyebabkan berbagai gangguan fisiologis seperti nitrogen, daun pucat, pertumbuhan lambat, dan jika kekurangan fosfor, daun tua, ungu, akarnya kecil. Dan jika kekurangan kalium, tepi daunnya akan terjadi kekeringan. Dan jika kekurangan mikro, daun akan menjadi keriting, nekrosis, bunga gagal berbentuk. Mengenai gejala kekurangan ini sangat penting untuk bisa memberikan penanganan tepat, misalnya menyesuaikan jenis dan dosis pupuk. Dan yang terakhir kita akan menyimpulkan dari semuanya, yaitu dapat kita ketahui unsur hara, makro dan mikro adalah komponen vital bagi pertumbuhan tanaman. Ketersediaan unsur hara dipengaruhi oleh faktor tanah dan lingkungan. Pemetaan sebaran hara membantu dalam pengambilan keputusan pemupukan. Mengetahui status hara tanah dapat meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Unsur hara merupakan fondasi utama pertumbuhan tanaman. Tanpa keberadaan unsur hara yang cukup, tanaman tidak dapat melakukan proses fisiologis penting seperti fotosintesis, pembentukan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Unsur hara dibagi menjadi makro dan mikro berdasarkan kebutuhan jumlahnya. Unsur makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium diperlukan dalam jumlah besar, sedangkan unsur mikro seperti besi, zinc, dan boron dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun tetap sangat vital. Kekurangan unsur hara menyebabkan gangguan fisiologis yang spesifik pada tanaman. Gejalanya dapat diamati dari bentuk, warna, dan pertumbuhan tanaman. Dan ini bisa dijadikan indikator untuk penanganan lebih lanjut, misalnya dengan menyesuaikan pupuk. Kondisi tanah sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Faktor-faktor seperti pH tanah, bahan induk, bentuk lahan, serta ketinggian turut menentukan seberapa optimal unsur hara dapat diserap oleh akar tanaman. Pemetaan sebaran unsur hara memberikan informasi penting untuk manajemen pertanian yang lebih presisi. Dengan bantuan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis atau SIG, petani dan praktis dapat mengetahui lokasi mana yang membutuhkan investasi khusus, seperti pemupukan tambahan atau perbaikan struktur tanah. Pentingnya integrasi ilmu tanah dan pertanian. Pemahaman terhadap sebaran hara dan faktor-faktor pembentuk tanah harus sejalan dengan strategi budidaya tanaman. Pendekatan agroekologis yang memperhatikan keseimbangan alam juga semakin penting dalam konteks pertanian berkelanjutan. Penelitian lokal memberikan solusi yang relevan. Studi seperti yang dilakukan di Desa Gugut sangat bermanfaat karena memberikan data kontekstual yang bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan hasil pertanian di wilayah tersebut. Kesimpulannya, pengelolaan unsur hara tanah yang baik akan berdampak langsung pada keberhasilan pertumbuhan tanaman, efisiensi pemupukan, serta produktivitas pertanian secara keseluruhan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memperhatikan video dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.